warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Jepara tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Aini Lulu Nadifah. Saat ini saya sedang berada bersama Ibu Pungki Widya Iswari. Beliau adalah seorang pengelola data kesehatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait wawasan kebangsaan. Singkat saja ya Bu, menurut Ibu apa sih arti wawasan kebangsaan itu? Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus ditanamkan di setiap warga negara agar membentuk sikap moral dan juga memiliki kecintaan terhadap tanah air sehingga terpeliharaannya negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, untuk seorang ASN itu sangat penting untuk memahami makna wawasan kebangsaan agar dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Oh iya Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana menurut Ibu cara untuk menguatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan oleh seorang ASN? Cara untuk menguatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan oleh seorang ASN menurut saya dengan seminar lokakarya tentang Pancasila melalui diklat pelajar CPNS, bekerja profesional dan netral, kemudian mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap rapat. Oh iya Bu. Selanjutnya itu yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana implementasi wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas sebagai pengelola data kesehatan menurut Ibu Pungki? Untuk implementasinya, kita dapat bertanggung jawab, jujur, dan sesuai fakta yang ada terkait pengelolaan data tersebut. Oh iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Widianti. Saya peserta Latsar CPNS Jepara 2021 akan melakukan wawancara dengan tema wawasan kebangsaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Ibu Nunuk Mardiastuti, seorang perawat di Puskesmas Tahunan. Kali ini saya akan mewawancarai beliau. Yuk kita mulai aja. Selamat pagi Ibu Nunuk. Bu, Ibu sebagai ASN pasti sudah sering mendengar dan familiar dengan istilah wawasan kebangsaan ya Bu. Dan juga wujud bela negara ya Bu. Nah, yang saya tanyakan saat ini, apa wujud bela negara yang Ibu lakukan dalam profesi Ibu yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini Ibu? Saya Ibu Nunuk Mardiastuti, saya seorang perawat yang saat ini bertugas melakukan screening pada acara jadwal vaksin screening pasien yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai pelayan masyarakat juga. Sudah tentu keramahan menjadi hal yang utama dan juga memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin divaksinasi. Kadang ada yang meminta surat keterangan vaksin saja karena mau divaksin. Ada juga ya Bu. Kadang yang jelas itu tidak saya berikan karena menyalahi aturan harus divaksin baru dapat kartu. Kalau tidak divaksin ya tetap tidak bisa. Aku juga melakukan vaksin itu kan orangnya beragam. Kadang ada yang bisa langsung dan tanpa pendampingan. Yang datang sendiri tanpa keluarga ya kita butuh bantuan ya kita bantu dan ini sampai mendapat pelayanan vaksin. Mbak Reni, ngoten nggih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Reni. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu. Nama saya Siti Julaiha. Saya peserta Latsar Jepara angkatan 2021. Di sini tujuan saya untuk melakukan wawancara tentang wawasan kebangsaan terkait dengan nilai-nilai berakhlak bagi ASN. Sebelumnya boleh Ibu dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Dr. Kiki dari Dian. Saya bertugas di sini sebagai dokter gigi di Puskesmas Tahunan Jepara. Saya bertugas di sini
selama 12 tahun, berarti 12 tahun. Lama ya Bu ya. Ya, lumayan. Ini nanti temanya tentang wawasan kebangsaan ya Bu. Pertanyaannya, apakah menurut Ibu, apakah jenengan tahu tentang wawasan kebangsaan itu apa? Terutama bagi ASN. Satu kebangsaan bagi ASN, kita dalam bekerja harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, dan kita harus berlandaskan juga dengan selain Pancasila, kita bekerja berlandaskan undang-undang, peraturan gitu. Kalau contohnya di tempat kerja kayak gini seperti apa? Implementasi dari nilai Pancasila itu sendiri. Baik, untuk implementasi saya di bekerja saya sehari-hari, saya di Poligigi menerima pasien harus berempati dalam melayani pasien, apalagi pasien-pasien yang merasakan kesakitan. Kita harus benar-benar berempati kepada pasien dan memberikan pelayanan yang terbaik, terutama dalam memberikan kesembuhan untuk sakitnya pasien. Bagaimana Ibu mengimplementasikan tentang wawasan kebangsaan terkait nilai berakhlak? Karena kan tema ASN sekarang kan berakhlak ya Bu ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat kerja. Dalam implementasi berakhlak tadi, berakhlak itu suatu singkatan ya Mbak? Iya. Ada Berorientasi ya, orientasi pelayanan. Nah, saya dalam memberikan pelayanan kepada pasien saya harus tepat waktu, tepat diagnosa, dan tepat terapi. Di sini kebetulan ada sasaran keselamatan pasien, jadi saya harus bekerja sesuai dengan SOP, juga bekerja sesuai dengan sasaran keselamatan pasien. Mungkin kalau misalnya yang harmonis Bu, harmonis dalam bekerja sehari-hari saya harus berdekat pada pasien. Saya harus mempunyai tanggung jawab untuk kesembuhan pasien, terutama yang di Poligigi ya, karena pasien datang ke sini untuk untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari saya. Jadi semua yang ada di dalam terapi saya harus bisa bertanggungjawabkan. Kemudian selain itu, saya di Poligigi, saya juga harus bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada dari kepala puskesmas atau dari rekan-rekan kerja dengan baik ya. Saya harus bekerja dengan baik. Kalau kolaboratif di puskesmas itu sendiri antara Ibu dengan petugas yang lain itu bagaimana Bu? Ya. Saya bekerja di Poligigi tidak sendiri ya Mbak ya. Saya bekerja dengan perawat gigi, kemudian juga ada tenaga admin di Poligigi. Saya harus menjalin hubungan yang harmonis, yang bekerja sama harus baik, tidak iren-iren pekerjaan gitu ya. Jadi kita dengan adanya kolaborasi yang baik, kita bertujuan untuk memberikan pelayanan yang paripurna untuk pasien kami. Mungkin ada saran Bu untuk kami sebagai calon ASN yang bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak itu sendiri untuk instansi kami. Ya. Jadi kita sebagai ASN itu pastinya bekerja ada aturan-aturannya. Nah, kita
selama bekerja sebagai ASN kita harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kita harus kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kemudian apa yang menjadi tugas-tugas kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian selain itu kita juga harus menjaga hubungan yang harmonis sesama rekan kerja, gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia untuk diwawancarai. Sama-sama ya. Selamat bekerja ya. Sebagai CASN harus semangat. Mari Bu. Ya.